Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB,
di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun,
kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia,
Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP,
secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari satu orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api,
Kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. "Sas," ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP.
Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api.
Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa yang terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 KM 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa 4 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan,
KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan satu orang meninggal dunia di TKP, sementara dua korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas.
Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut.
Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan. KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan.
Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup.
Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban,
Pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Jawa Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelangi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah sono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan 1 unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat,
terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra XH 4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Kami bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awak Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini.
Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal, pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas.
Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat.
Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan satu orang meninggal dunia di TKP, sementara dua korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. Satu orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah.
Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru,
Mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang.
Satu orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa.
Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra XH 4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi Stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju Stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman.
Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di jalan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4, ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif.
Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050A, anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050A. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB,
di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal.
Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban,
termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas.
Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api diri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara.
Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Abarang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh awas sarana perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman, yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP.
Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perjalanan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan,
KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 pada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat.
Banyak pengendara roda dua yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X hak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas.
Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya.
Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga rat perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden.
Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, keadaan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung,
memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup. Pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050 AF.
Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra XH 4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini.
Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa.
Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harga. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menutup tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara seperti palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis,
Klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas Kepolisian terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat.
Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Ikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif, Lantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama.
Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2005 masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan. Usut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50.
Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barangpeti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barangpeti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barangpeti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian.
Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api.
Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun ke sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP,
dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas.
Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut.
Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis di lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian perkara, TKP, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi sudah tertutup. Pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA,
barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.40 pun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban.
Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, daerah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja,
tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas.
Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman, yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat. Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono,
serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas saya. Karena jarak yang sudah sangat dekat,
benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2000 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas.
Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4005 tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara.
Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barangpeti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barangpeti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barangpeti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat gerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif.
Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal iman identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan 1 unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut.
Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 ke perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain.
Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter.
Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri. Kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya, suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat,
benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi. Sementara dua korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono,
Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya,
berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 30, namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang insakit. AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum CH4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang serta PT KAI Daop 4 Semarang. Insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB,
Saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat, pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung,
memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP untuk memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP untuk menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, Undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut.
Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi Stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju Stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang,
Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapat hubungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat.
Banyak pengendara roda dua yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas.
Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan.
Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Luka-luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan.
Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhenti, pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, tindakan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit,
Korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini. Tim Unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat.
Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra XH 4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya per Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian.
Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan, verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu. Pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat hemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya,
agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2500 Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP,
dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan satu orang meninggal dunia di TKP, sementara dua korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Di TKP, kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas.
Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga jadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar. Di pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol.
Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care. AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya.
Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden.
Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Abarang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut.
Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan 1 unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050 AF.
Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra XH 4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini.
Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat.
Banyak pengendara roda dua yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6 menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semaksang. Lukman Arif membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi,
Masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengganggu 4 Semarang, turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV,
yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, pria memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah 527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan,
Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyi. Motor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat. AKP Untung memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang.
Satu orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko memati. Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak. Data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa.
Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barangpeti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barangpeti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian.
Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan kendaraan roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang.
Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050 tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, perlintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan,
KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih di, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepedaan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA Barang Peti Kemas Kargo relasi Stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju Stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas.
Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali. Memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI, pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV,
yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya, menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban,
termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASN, KA 2502 penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, Undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api,
Kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif.
Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi.
Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat. Kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban.
Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP penanganan di rumah sakit. AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut.
Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah, benarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif,
secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Apian dan Rumah Sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP untuk memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan.
Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyebukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta apatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi Stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju Stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan.
Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan.
Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman koordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api, kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan.
Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang termarang, tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah.
Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat.
Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra XH 4050 AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor seberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian.
Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin,
20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api. Kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan kemas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban.
Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Di depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi. Sementara dua korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi bersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut.
Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam bernyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplin oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis,
klakson lokomotif atau semboyan 35, namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penan, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono,
Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero,
Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban,
serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat, pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden.
Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi Stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju Stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan. KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop, pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan. Pernyataan awal terkait kondisi para korban saat ICU. Namun, sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif. Korban,
AKP untuk menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai. Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan lanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF.
Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat, maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, KA-56 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif.
Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka. Pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup. Pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut.
Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KADS. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat, aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang.
Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah lintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah main untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter.
Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan,
tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Ada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematen, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api.
Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Teganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awas sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sang warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi Stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju Stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas.
Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit, dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan.
Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat. Kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat.
Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah.
Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk hubungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang, ke keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan petugas. Namun,
Kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2520 penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alaskan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif.
Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. AKP untuk menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA,
barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lasono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden temperan, tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 barang peti kemas kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan. KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi,
palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di Kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa.
Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlindetik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA barang peti kemas kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan tersebut, perjalanan KA 2502 BLB
di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya. Seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna palang perlintasan yang sudah tertutup. Pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal.
Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola pikir dalam berdisiplin lalu lintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetapan sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antara anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 KA barang peti kemas kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut.
Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Pos 27, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan penyebab pasti dari insiden maut ini. Tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup,
Pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis. Pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan melintas. Perlintasan kereta api bukanlah arena untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden memilukan ini menjadi pelajaran berharga yang amat mahal harganya, agar tidak ada lagi nyawa melayang dan duka keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan Kokrosono pada pukul 6.45 WIB awalnya berlangsung seperti biasa. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF. Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng 2 anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat.
Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini. Diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang KA 2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dengan KA 2527, KA Barang Peti Kemas Kargo, relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan prosedur keselamatan standar operasi secara ketat. Masinis telah membunyikan semboyan 35, klakson lokomotif, secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan nekat oknum masyarakat yang masih kerap mengabaikan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang demi alasan efisiensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian. Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah.
Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai Atlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja. Tan Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk mengubah mindset atau pola dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan diri sendiri dan keluarga tercinta yang menunggu di rumah, pungkas Lukman Arif. Kini, kasus kecelakaan tragis di Jalan Kokrosono tersebut ditangani sepenuhnya oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Masyarakat berharap insiden keluarga yang pecah di bantalan rel kereta api. Udara dingin dan kesibukan jalanan di kawasan Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, seketika berubah menjadi kepanikan mencekam pada Senin, 20 Juli 2026, pagi. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan 1 unit sepeda motor dan kereta api, KA, barang peti kemas kargo terjadi di perlintasan sebidang yang sibuk. Peristiwa tragis ini merenggut nyawa dan meremukkan hati warga sekitar yang menyaksikan langsung detik-detik benturan keras tersebut. Kecelakaan yang terjadi di tengah jam sibuk berangkat sekolah dan bekerja itu melibatkan sebuah sepeda motor bebek jenis Honda Supra X dengan nomor polisi H4050AF. Sepeda motor tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang merupakan satu keluarga atau kerabat, terdiri dari 1 orang pengendara dewasa dan 2 orang anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan keterangan resmi dari pihak kepolisian serta PT KAI Daop 4 Semarang, insiden memilukan ini terjadi sekitar pukul 6.50 WIB, saat arus lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api sedang dalam puncak padat. Suasana di sekitar lintasan kereta api Jalan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 mengular antre menunggu kereta lewat setelah sirine perlintasan berbunyi nyaring dan palang pintu otomatis diturunkan oleh petugas. Namun, kedisiplinan lalu lintas tersebut ternoda oleh aksi nekat sebuah sepeda motor Honda Supra X H4050AF.
Motor yang dikendarai oleh seorang pemudik dewasa dengan membonceng dua anak sekolah dasar tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Eko, 50. Seorang pedagang kayu yang sehari-hari membuka lapaknya tak jauh dari perlintasan kereta api, kondisi palang pintu perlintasan saat itu sudah tertutup rapat dan sirine peringatan meraung-raung sebagai tanda ada kereta api berkecepatan tinggi yang hendak melintas. Yang saya tahu, motornya datang dari arah selatan menuju ke utara. Saat itu posisi palang pintu perlintasan sudah jelas-jelas tertutup. Suara sirine juga sangat keras, ujar Eko saat ditemui di lokasi kejadian beberapa saat setelah insiden. Eko menuturkan bahwa warga sekitar yang berada di tepi rel sempat berteriak histeris mencoba memberi peringatan kepada pengendara motor tersebut agar tidak melintas. Namun, peringatan warga dan bahaya yang mengintai seolah tidak dihiraukan. Pengendara motor diduga kuat tetap memaksakan diri mencari celah di samping palang pintu yang sudah tertutup demi bisa menyeberang lebih cepat. Korban sebenarnya sudah diperingatkan sama warga di sekitar sini, diteriaki ada kereta mau lewat. Tapi pengendara sepertinya terburu-buru, mungkin mau mengejar waktu antar anak sekolah. Motor tetap maju menerobos celah palang, tambah Eko dengan wajah yang masih tampak syok. Tepat saat sepeda motor tersebut berada di atas rel, dari arah barat menuju timur melaju kencang ke A2527 ke Barang Peti Kemas Kargo relasi stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju stasiun Kalimas, Surabaya. Karena jarak yang sudah sangat dekat, benturan hebat pun tak terelakkan. Bagian depan lokomotif kereta barang berukuran besar itu menghantam keras badan sepeda motor Supra X. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor beserta ketiga penumpangnya terpental sejauh beberapa meter dari titik benturan pertama. Barang-barang bawaan korban, termasuk tas sekolah anak-anak dan perlengkapan lainnya, berhamburan di sekitar bantalan rel dan semak-semak perlintasan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia, Persero, Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya tersebut. Lukman menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang resmi terjaga nomor 5 km 156 petak jalan antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol. Benar, telah tuh. Relasi Kampung Bandan, Kalimas. Peristiwa terjadi pada pukul 6.50 WIB di perlintasan sebidang KM 156 antara Stasiun Jerakah dan Stasiun Semarang Poncol, kata Lukman Arif dalam keterangan tertulisnya. Lukman menegaskan, sebelum tabrakan terjadi, masinis yang mengemudikan KA 2527 telah menjalankan proses klakson lokomotif secara berulang-ulang dari jarak aman sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pengguna jalan yang berada di dekat jalur rel. Berdasarkan laporan dari masinis, klakson lokomotif atau semboyan 35 sudah dibunyikan secara berulang kali sebelum kereta mendekati lokasi kejadian. Namun karena jarak kendaraan bermotor yang memaksakan masuk ke jalur kereta api sudah sangat dekat, benturan tidak dapat dihindari, jelasnya. Akibat insiden tabrakan, tersebut, perjalanan KA 2527 Barang Peti Kemas Kargo sempat terganggu. Kereta api terpaksa melakukan tindakan berhenti luar biasa, BLB, di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 6.54 WIB guna melakukan pemeriksaan darurat terhadap rangkaian dan sarana lokomotif. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Awas Sarana Perkeretaapian, ASP, dan dipastikan rangkaian sarana aman tidak mengalami kerusakan fatal yang membahayakan perjalanan, KA 2527 kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Terjadi penundaan perjalanan sekitar beberapa menit, papar Lukman. Atas nama manajemen PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang amat sangat atas musibah yang menimpa para korban. Pensi waktu. PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Kami tidak pernah bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu mematuhi tata tertib lalu lintas saat akan melintasi perlintasan sebidang. Berhentilah saat sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai bergerak turun, atau ada isyarat lain. Pastikan situasi benar-benar aman, tengok kanan dan kiri sebelum melintas. Keselamatan jiwa harus jauh lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan di jalan, tegas Lukman. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, ketegangan melanda lokasi kejadian. Puluhan warga yang berada di sekitar Jalan Kokrosono langsung berlarian mendekati titik benturan untuk memberikan pertolongan pertama. Namun melihat kondisi para korban yang tergeletak tak berdaya dengan luka amat parah, warga langsung menghubungi pihak kepolisian, tim medis, dan relawan kebencanaan Kota Semarang. Tak butuh waktu lama, unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama tim relawan dan personel dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang tiba di lokasi kejadian.
Tim gabungan langsung melakukan tindakan penanganan darurat dan mensterilkan tempat kejadian perkara, TKP. Seluruh korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sepeda motor Honda Supra X milik korban yang mengalami kerusakan sangat parah di bagian rangka dan bodi depan juga turut diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti. Mengenai data korban, pihak kepolisian memberikan konfirmasi bertahap terkait kondisi fisik para korban yang terlibat dalam kecelakaan tragis tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, memberikan pernyataan awal terkait kondisi para korban saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi kejadian dan rumah sakit. Pada tahap awal pendataan, dilaporkan 1 orang meninggal dunia di TKP, sementara 2 korban lainnya mengalami luka kritis dan langsung dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Namun, seiring berkembangnya proses penanganan di rumah sakit, AKP Untung memperbarui informasi bahwa jumlah korban jiwa bertambah. Informasi perkembangan sejauh ini dari tim yang berada di lapangan dan rumah sakit, korban meninggal dunia ada 2 orang. 1 orang lainnya dalam kondisi kritis dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU, ujar AKP Untung kepada wartawan. Mengenai identitas rinci dari para korban, AKP Untung menjelaskan bahwa anggotanya masih melakukan verifikasi data kependudukan dan menghubungi pihak keluarga korban. Hal ini disebabkan kondisi korban saat dievakuasi tidak memungkinkan untuk langsung dimintai keterangan, serta dokumen identitas yang terbawa masih dalam pendataan petugas. Untuk mengusut tuntas penyebab pasti dari insiden maut ini, tim unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara maraton dari pukul 7.15 WIB hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian mematok beberapa titik penanda di sekitar bantalan rel, mengukur jarak pengereman, memetakan posisi akhir kendaraan korban, serta mengumpulkan sisa-sisa pecahan bodi kendaraan. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi kunci yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, termasuk penjual kayu, penjaga pintu perlintasan, serta pengguna jalan lainnya. Meskipun kesaksian awal dari warga menunjuk pada dugaan kelalaian pengendara motor yang menerobos palang perlintasan yang sudah tertutup, pihak kepolisian menegaskan bahwa status tersebut masih merupakan keterangan saksi lapangan dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan. Informasi mengenai korban yang menerobos palang pintu masih berupa keterangan sementara dari saksi-saksi di TKP. Kami dari Satlantas Polrestabes Semarang tetap akan melakukan penyelidikan secara komprehensif dan ilmiah. Kami akan memeriksa saksi-saksi resmi, rekaman kamera pengawas, CCTV, yang ada di sekitar lokasi perlintasan Jalan Kokrosono, serta berkoordinasi dengan PT KAI untuk mendapatkan keterangan resmi dari masinis, kata AKP untuk menjelaskan. Kerja keras tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, tim medis, dan relawan membuat proses penanganan di lokasi kejadian berlangsung relatif cepat. Bekas-bekas darah dan ceceran material kendaraan segera dibersihkan agar tidak menimbulkan ketakutan bagi pengguna jalan lain maupun mengganggu perjalanan kereta berikutnya. Hingga pukul 8 WIB, proses evakuasi dan olah TKP awal telah selesai dilaksanakan. Arus lalu lintas di Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, yang sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang berkerumun, kembali terurai dan bergerak normal. Pintu perlintasan kereta api pun kembali berfungsi sebagaimana mestinya di bawah pengawasan ketat petugas. Tragedi maut di Jalan Kokrosono Semarang ini kembali membuka luka lama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara di perlintasan sebidang kereta api. Jalur Jalan Kokrosono sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan yang sangat padat di kota Semarang, terutama pada pagi hari saat jam berangkat kantor dan jam sekolah. Meskipun perlintasan tersebut telah dilengkapi dengan sirine, lampu isyarat, dan palang pintu otomatis, pelanggaran demi pelanggaran masih sering terlihat. Banyak pengendara roda 2 yang nekat berkelok-kelok melintasi celah palang pintu demi menghemat waktu beberapa menit saja, tanpa menyadari risiko mematikan yang mengintai di balik tindakan tersebut. Pihak PT KAI Daop 4 Semarang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Kota Semarang terus mengimbau masyarakat untuk berspekulasi dengan nyawa. Kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Menghentikan rangkaian kereta barang berbobot ratusan ton yang melaju kencang membutuhkan jarak pengereman hingga ratusan meter. Oleh karena itu, undang-undang dengan sangat jelas memberikan prioritas utama kepada perjalanan kereta api. Kami memohon dengan sangat kepada masyarakat, luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk menunggu kereta lewat demi keselamatan